Hai sahabat Tora semuanya. Dalam video kali ini saya mau berbagi cerita nih dari salah satu sahabat saya, sebut saja Ibu Dina. Sedikit ceritanya, Ibu Dina di sini memiliki masalah bahwa beliau itu sudah menikah selama kurang lebih 16 tahun dan baru mengetahui perselingkuhannya itu kurang lebih 4 tahun ini sampai mereka memiliki seorang anak. Nah, seperti apakah ceritanya? Saya akan membacakannya melalui chat konsultasi WhatsApp dengan saya pada video kali ini. Baik, ceritanya demikian. Saya akan bacakan secara detailnya ya. Assalamualaikum Ibu Ratu, nama saya Dina, umur 39 tahun. Bolehkah saya untuk meminta sedikit saran dari Mbak Ratu tentang masalah rumah tangga saya? Saya sudah menikah dengan suami saya sekitar 16 tahun yang lalu. Kami mempunyai 3 orang anak. Dan selama pacaran sampai menikah pun suami saya adalah sosok laki-laki yang sempurna. Tidak pernah marah ataupun bicara keras atau kasar dengan saya ataupun anak-anak. Sabar. Dan saya juga melakukan tugas saya sebagai istri, teman, ibu dengan sebaik-baiknya. Tapi sewaktu itu saya baru mengetahui kalau suami saya selingkuh dari HP dia yang saya sadap WhatsApp-nya. Padahal selama ini saya sama sekali tidak pernah menaruh curiga atau apapun itu, bahkan bawel ataupun itu ke suami yang memang pulang malam selalu di atas jam 9 malam. Saya selalu berusaha percaya dengan suami saya. Cuma pada saat itu saya menuruti teman yang bilang kalau jangan terlalu percaya sama suami. Jadi saya mulai menyadap WhatsApp suami dan disitulah saya baru tahu kalau suami saya selingkuh dengan teman kerjanya sudah selama 4 tahun dan bahkan sudah memiliki seorang anak. Hancur hati saya. Saya menanyakan hal itu ke suami dan perempuan itu. Bahkan saya mempertemukan mereka ke orang tua suami. Karena memang saya bilang ke suami, jangan minta maaf ke saya, tapi minta maaflah ke ibu kamu. Saya tidak marah dengan pelakor itu. Bahkan saya meminta maaf kepada pelakor itu atas nama suami saya. Saya juga memeluk anak itu dan pelakor itu. Perempuan itu menginginkan poligami. Cuma saya tidak bisa karena saya tahu suami saya tidak akan mampu dalam hal materi. Dan saya lebih baik mundur. Tapi dia nggak mau. Akhirnya perempuan itu membuat surat perjanjian di atas materai. Di mana di dalamnya itu berisi bahwa suami saya tidak boleh menemui dia. Dan anaknya itu bahkan tidak boleh mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Dan perempuan itu menganggap suami saya ayah dari anaknya sudah mati. Jika suami saya melanggar akan didenda 500 juta. Dan di situ ada saya sebagai saksinya. Suami saya bersedia menandatangani surat tersebut dan kami memulai kembali rumah tangga kami dari nol. Memaafkan dan menerima suami saya kembali. Bahkan saya tidak pernah sedikit pun membuka aib suami saya ini ke keluarga saya, ke orang tua saya, bahkan ke anak-anak saya. Saya masih menjaga aib suami saya sebaik-baiknya. Setelah 2 tahun berlalu, ternyata saya mendapati suami saya masih menghubungi perempuan itu. Hancur hati saya. Di situ saya sudah niat untuk minta pisah. Tapi lagi-lagi suami saya meyakinkan saya bahwa dia hanya ingin untuk bertanggung jawab dengan anaknya. Di situ suami saya bilang kalau dia mencintai perempuan itu sebagai ibu dari anaknya. Cuman rasa sakit dan rasa tidak percaya selalu ada. Hingga akhirnya muncullah dendam kepada suami saya. Saya yang selama ini menjadi ibu rumah tangga yang sebaik-baiknya, saya membalas dengan berhubungan dengan laki-laki lain. Ya, saya membalas suami saya dengan selingkuh dengan laki-laki lain. Laki-laki itu suami orang juga. Awalnya, saya hanya ingin untuk balas dendam. Tapi lama-kelamaan, saya menjadi cinta dengan laki-laki tersebut. Ya, sekarang sayalah yang menjadi pelakor.
Akhirnya, suami saya tahu kalau saya membalas dia dengan selingkuh juga. Tapi dia menerima saya kembali. Saya mulai menjauhi laki-laki itu, begitu pula dengan suami saya. Dan kita mulai lembaran baru lagi. Cuman kenapa perasaan cinta saya ke laki-laki itu semakin besar? Walaupun saya tahu itu adalah salah. Dan jujur, cinta saya ke suami saya sudah jauh berkurang. Nah, jika dari cerita Ibu Dina di sini, kira-kira apakah Ibu Dina di sini salah? Dan kira-kira sikap Ibu Dina dengan mempertemukan pelakornya dan suaminya ke orang tuanya Ibu Dina itu benar apa salah? Dan apakah sikap dari Ibu Dina ini membalas perselingkuhan suami dengan menjadi pelakor? Itu kira-kira benar apa salah menurut Anda? Dan pastinya Anda masih bingung, sebenarnya ini salah atau benar sih? Dan mungkin saja cerita Ibu Dina di sini mungkin Anda juga mengalaminya. Anda juga balas dendam pada suami Anda, atau mungkin sebaliknya, Anda memarahi pelakornya, Anda memisahkan suami Anda dengan anaknya dan pelakornya, atau Anda tidak meminta maaf kepada mereka, dan Anda membalas dendam suami Anda dengan selingkuh dengan pria lain, atau jadi pelakor. Nah, kira-kira menurut Anda ini seperti apa sih? Benar atau salah tindakan Ibu Dina di sini? Nah, kalau saya lihat di sini ya, setelah Ibu Dina mengirim fotonya Ibu Dina, Ibu Dina juga mengirim foto si pelakornya, Ibu Dina juga mengirim foto suaminya. Kalau saya lihat memang banyak sekali aura-aura negatif dari Ibu Dina, bahkan dari suaminya juga. Banyak sekali aura-aura negatif di sini. Yang Ibu Dina cerita bahwa Ibu Dina sudah menjadi istri yang baik, jadi teman yang baik, dan sangat percaya kepada suaminya. Tapi kalau saya lihat, adanya aura daya tariknya yang bermasalah dan aura seks appeal-nya Ibu Dina yang bermasalah, sehingga membuat suami itu merasakan sesuatu yang ada yang hilang dari dirinya Ibu Dina, dan alhasil menemukan atau mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dibanding Ibu Dina, jauh lebih baik maksudnya dari segi penampilan ya, karena Ibu Dina memang sudah menjadi istri yang bertanggung jawab di sini, bertanggung jawab melayani suami dengan baik, bertanggung jawab menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi Ibu Dina melupakan penampilannya, sehingga ketika suami melihat temannya yang jauh lebih cantik, jauh lebih rapi, jauh lebih wangi, suaminya Ibu Dina tergoda di situ. Karena Ibu Dina melupakan dirinya, versi Ibu Dina yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ibu Dina melupakan di situ. Bahkan seks appeal-nya Ibu Dina juga bermasalah di situ. Karena Ibu Dina di sini kan sudah memiliki 3 orang anak. Secara otomatis, miswinya itu tidak bisa dirawat dengan baik karena kesibukan Ibu Dina di sini untuk merawat anak-anaknya. Sehingga ketika suaminya menemukan wanita lain yang jauh lebih cantik, jauh lebih seksi, memperhatikan penampilannya, bahkan miswinya jauh lebih rapat dibanding Ibu Dina, alhasil suaminya selingkuh dengan wanita tersebut. Dan suaminya mendapatkan kepuasan, hubungan intim dengan wanita tersebut. Nah, kalau saya lihat juga di sini, Ibu Dina meminta maaf kepada pelakornya atas nama suaminya yang sudah membuat dia tuh sampai hamil. Ya, itu memang benar sih, daripada Ibu Dina harus marah-marah, mengeluarkan banyak energi. Ya, kalau saya lihat memang benar, dan mempertemukan mereka dengan orang tuanya suaminya tersebut. Karena sikap mereka sudah sangat keterlaluan sekali, agar orang tuanya suaminya Ibu Dina tersebut itu tahu kelakuan anaknya itu seperti apa di belakang mereka. Dan Ibu Dina masih menutup aib suami tersebut di mata keluarganya Ibu Dina. Sehingga di mata keluarganya Ibu Dina, suaminya itu masih suami yang baik, masih suami bertanggung jawab. Padahal di belakangnya sangat buruk sekali. Dan yang ketiga, kelakuan Ibu Dina di sini tuh kalau saya lihat itu salah. Perbuatan Ibu Dina di sini itu salah dengan membalas dendam perbuatan suaminya tersebut dengan menjadi pelakor, perusak rumah tangga orang lain, jadi selingkuhan suami orang. Itu adalah tindakan yang salah di sini, sangat-sangat salah.
Seharusnya yang dilakukan Ibu Dina di sini adalah memperbaiki diri, introspeksi diri. Padahal kan sudah ada 2 tahun ya mereka bersama. Karena kan tadi ceritanya dari awal mereka sudah memulai hubungan dari nol lagi ya. Kenapa Ibu Dina tidak introspeksi diri, tidak dibicarakan baik-baik dengan suaminya? Kenapa Ibu Dina tidak memperbaiki semuanya? Apa yang salah dalam dirinya Ibu Dina, itu yang diperbaiki, sehingga suaminya itu tidak kembali lagi mencintai si pelakornya hanya dengan alasan ingin bertanggung jawab dengan anaknya. Karena kan kita tidak tahu juga ya, di belakang sana atau di rumah sana ketika suami datang ke tempatnya si pelakor tadi, apakah benar-benar menemui anaknya atau memang ada hubungan yang lebih dekat lagi. Pastinya lebih dari itu. Seharusnya di situ Ibu Dina sudah memperbaikinya, bukan dengan membalas dendam perselingkuhan suaminya dengan wanita tersebut dengan menjadi pelakor. Kalau saya lihat di sini tuh salah, sangat salah besar. Dan saya lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Ibu Dina di sini mengenai konsultasi kemarin. Pertanyaan saya, apakah rumah tangga saya ini patut dipertahankan? Karena jujur, saya bertahan hanya demi anak-anak saya dan ibu saya yang mempunyai penyakit jantung yang parah. Saya jawab terlebih dahulu. Apakah rumah tangga saya ini patut dipertahankan? Karena jujur, saya bertahan hanya demi anak-anak saya dan ibu saya mempunyai penyakit jantung yang parah. Pernah saya jelaskan, pernah saya menjawab pertanyaan tersebut ya dalam video saya sebelumnya. Bertahan ketika diselingkuhi oleh suami, bertahan hanya karena anak-anak atau hanya karena orang tua saja, itu adalah tindakan yang salah. Ketika Anda bertahan hanya karena anak-anak, hanya karena kasihan anak-anak, nanti anak-anak sakit, nanti anak-anak lebih sedih lagi ketika kita berpisah, ketika kita bercerai. Nah, kalau Anda bertahan seperti itu, kalau Anda bertahan, pasti saya jamin kehidupan Anda akan jauh lebih buruk lagi. Anak-anak Anda ketika melihat orang tuanya bertengkar, ketika melihat orang tuanya sering marah-marah, itu akan jauh lebih buruk lagi nantinya. Psikologinya, mentalnya, jiwanya juga akan bermasalah nanti untuk kedepannya. Karena mereka melihat sosok orang tua yang mereka idam-idamkan atau mereka dambakan selama ini tidak ada. Dan Anda memberikan contoh yang buruk di mata mereka. Dan itu akan menjadi pengalaman yang buruk kelak buat kehidupan mereka. Dan kelak kalau mereka menikah, pasti akan melakukan hal yang sama seperti orang tuanya lakukan selama ini. Jadi Anda harus berhati-hati. Jangan beralasan mempertahankan rumah tangga Anda karena telah dikhianati oleh suami Anda hanya karena anak-anak Anda. Bertahanlah karena cinta Anda, bukan karena anak-anak Anda. Kalau Anda bertahan karena cinta, karena Anda masih sayang dan cinta dengan suami Anda, ketika Anda bertahan, Anda akan mulai introspeksi diri, memperbaiki semuanya. Dan Anda harus bersaing dengan pelakor itu untuk merebut hati suami Anda lagi. Karena Anda masih mencintai suami Anda, karena Anda sangat mencintai suami Anda, dan Anda bertahan, dan Anda tidak mau melepaskan suami Anda demi pelakor tersebut. Dan mulai sekarang, bertahanlah hanya karena cinta Anda, bukan karena orang lain. Kemarin saya juga menyarankan kepada Ibu Dina seperti itu, dan mungkin Anda saat ini juga mengalami hal yang sama. Lakukan mulai dari sekarang. Bertahanlah bukan hanya karena anak-anak Anda saja, tapi karena cinta Anda kepada suami Anda. Karena ketika Anda mulai bertahan karena cinta, Anda akan benar-benar bisa melayani suami Anda dengan tulus dari hati Anda, bukan karena keterpaksaan. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Dina di sini. Apakah bisa rumah tangga saya diteruskan jika saya belum bisa percaya dengan suami saya? Kalau diteruskan jika belum bisa percaya, itu semuanya mustahil. Karena dalam hubungan, jika tidak ada saling kepercayaan, buat apa menjalin hubungan tersebut? Benar tidak? Dalam hubungan itu harus saling percaya. Harus ada saling komunikasi yang intim, komunikasi yang sehat. Jika memang tidak ada saling percaya, buat apa hubungan tersebut dilanjutkan? Kemarin saya juga bilang seperti itu kepada Ibu Dina. Buat apa melanjutkan hubungan tersebut jika Ibu Dina masih belum percaya?
Melupakan itu memang susah. Tapi kalau Ibu Dina benar-benar memaafkan kesalahan suami, memaafkan kesalahan pelakor, Ibu Dina bisa secara perlahan untuk melupakan kesalahan mereka tersebut, kesalahan masa lalu Ibu Dina. Dan Ibu Dina akan jalan menghadapi masa depan jauh lebih indah nantinya. Begitu juga dengan Anda nantinya. Melupakan memang susah, melupakan masa lalu memang susah. Tapi kalau Anda memaafkan, saya jamin masa lalu tersebut akan secara perlahan mulai Anda lupakan dan menghilang dari pikiran Anda. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina. Saya selalu berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar saya dengan selalu tersenyum. Bahkan di rumah, saya selalu memendam semuanya, termasuk aib suami saya. Tapi saya selalu menangis di kamar atau di kamar mandi. Saya selalu bersandiwara kalau rumah tangga saya baik-baik saja, dan saya selalu berpikiran seperti itu. Sebenarnya, membahagiakan orang lain itu tidak salah ya. Walaupun Anda berpura-pura, tapi ketika Anda melihat orang lain itu tersenyum bahagia, saya pastikan hati Anda juga bahagia, walaupun tidak seperti kebahagiaan mereka. Tapi semakin lama Anda membuat mereka bahagia, terus-menerus Anda melihat mereka bahagia, hati Anda juga akan bahagia. Saya yakin itu, karena saya juga pernah mengalami seperti Anda. Seperti yang dialami oleh Bu Dina. Saya tertawa, melihat anak-anak saya tertawa, melihat keluarga saya tertawa. Walaupun hati saya sakit, tapi ketika saya tertawa, seringnya saya ketawa, seringnya saya bahagia. Masa lalu yang pahit tersebut secara perlahan mulai terkikis. Tidak ada pura-pura lagi, tidak ada sandiwara lagi. Kalau Anda melakukannya setiap hari, tertawa, bahagia, masa lalu yang pahit tersebut akan mulai terkikis dari hati dan pikiran Anda nantinya. Saya menjawab seperti itu kepada Ibu Dina. Dan mungkin Anda juga saat ini mengalaminya. Lakukan hal tersebut. Tertawalah, bahagialah setiap harinya. Karena aura positif tersebut tidak hanya akan membuat Anda berpura-pura, tapi akan membuat Anda benar-benar jadi nyata nantinya. Pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir ya. Apakah saya bersalah dan berdosa karena secara tidak langsung ketika suami saya memilih saya, dengan begitu dia berpisah dari anaknya dari pelakor. Saya seperti memisahkan ayah dan anak. Perasaan berdosa itu yang selalu ada walaupun saya sudah bilang dan mengizinkan suami untuk berpoligami, tapi dia tetap tidak mau. Ya, kalau memisahkan anak dari ayahnya itu ya salah ya. Salah memang. Karena tugas seorang ayah adalah seorang pemimpin. Dan harus bisa menjadi gambaran atau bisa melindungi anak dan istrinya. Ya walaupun mereka belum menikah, tapi anaknya adalah darah daging ayahnya tersebut. Jangan pernah memisahkan ayah dan anaknya. Biarkan mereka bersatu, biarkan ayah bertanggung jawab. Karena kelak kalau suami Anda meninggal, itu pasti akan dipertanyakan oleh Tuhan. Tanggung jawabmu sebagai seorang ayah itu di mana? Karena kamu telah menelantarkan anakmu. Jadi jangan biarkan Anda memisahkan ayah dan anaknya. Anda boleh memisahkan ayah dengan pelakornya, tapi jangan pernah memisahkan ayah dari anaknya. Saya menjawab seperti itu buat Ibu Dina. Dan mungkin Anda saat ini yang mengalami hal yang sama, suami Anda selingkuh dengan pelakor sampai mereka memiliki anak. Jangan sampai Anda memisahkan anak dan ayahnya, ayah dari anak dan anaknya. Karena kelak Anda juga akan bertanggung jawab atas perbuatan Anda tersebut. Bukan hanya suami Anda, tapi Anda juga harus bertanggung jawab. Nah, itu sedikit cerita atau gambaran buat sahabat Aura semuanya. Dan saya juga menyarankan Ibu Dina untuk memperbaiki auranya, agar Ibu Dina tahu kesalahannya Ibu Dina di mana, auranya Ibu Dina yang mana yang perlu diperbaiki. Terutama di aura kecantikan, aura daya tarik, sama aura seks appeal-nya. Itu yang bermasalah dan perlu diperbaiki. Kemarin saya sudah menyarankan Ibu Dina untuk memperbaikinya. Kemarin saya juga menyarankan Ibu Dina untuk menggunakan sarana kalung aura, karena Ibu Dina masih saja menjadi merasakan hal-hal yang aneh dari dirinya, tidak bisa memaafkan si pelakor tadi, tidak bisa memaafkan suaminya, dan masih tidak percaya dengan suaminya, dan masih dendam dengan mereka semuanya. Saya menyarankan Ibu Dina menggunakan sarana kalung aura dan menggunakan sarana untuk memperbaiki seks appeal-nya. Saya menyarankan Ibu Dina untuk menggunakan herbal scar atau ratu ranjang. Dan kurang lebih selama 2-3 minggu ini Ibu Dina sudah
mulai ada perubahan. Sering berkonsultasi dengan saya dan beliau mengatakan bahwa sekarang hidupnya jauh lebih baik. Yang dulunya berpura-pura atau bersandiwara untuk tertawa, untuk bisa bahagia, sekarang sudah mulai terkikis rasa sakit hatinya. Dan alhamdulillah kehidupan rumah tangganya Ibu Dina jauh lebih baik sekarang. Dan walaupun suami tidak mau berpoligami, Ibu Dina masih ada hubungan baik dengan anak dari si pelakor tadi. Ya walaupun sekarang si pelakor tadi sudah menghindari keluarganya Ibu Dina, tapi Ibu Dina masih menemui anak dari si pelakor bersama dengan suaminya, sama-sama ke rumah si pelakor tadi untuk bertanggung jawab atas anaknya tadi. Dan cerita ini semoga dapat menambah pengetahuan saja buat sahabat Aura semuanya. Jika sahabat Aura memiliki masalah yang sama seperti yang dialami oleh Ibu Dina, bisa menemukan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah yang Anda alami saat ini. Dan jikalau Anda saat ini masih memiliki masalah dalam rumah tangga Anda yang belum terselesaikan atau belum terpecahkan, dan Anda bingung bagaimana solusinya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya dengan menghubungi konsultasi di sini. Saya akan siap untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga Anda saat ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.